Yesus Allah besertaku. Yesus Allah besertaku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari yang telah Kau jadikan hari yang indah. Kami boleh bersama dengan keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Anggur Baru Kota Bitung dalam serangkaian kami merayakan Natal Yesus Kristus 2023. Ada pujian penyembahan dinaikkan, biar semua itu berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan, karena kami bukan sekedar merayakan Pranatal atau Natal Yesus Kristus setiap tahun, tapi kami tahu setiap kali kami beribadah bersekutu, kami berjumpa Tuhan yang besar dan luar biasa, sehingga setiap orang yang datang beribadah, maka dia tidak akan sama lagi. Orang yang berjumpa Yesus tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami benar-benar menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, daripada-Mu hikmat pengurapan dan pewahyuan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih buat hambanya senior dalam pelayanan yang saya belum bertobat. Pendeta hambanya Bapak Pendeta Dr. Kris Kubun ya, sudah betul-betul merintis dalam pelayanan saudara. Jadi saya sudah dengar-dengar, apalagi GBI Anggur Baru ya, saya sering melayani di Bitung sini saudara, tapi bukan di gereja-gereja, tapi di jalan-jalan ya, pasar-pasar, pusat-pusat kota di Bitung hampir sering. Jadi saya sudah dengar-dengar, dan hambanya gembala kita yang saya bilang gembala senior, karena betul-betul kami belajar kepada gembala-gembala kita yang senior dan juga sangat rendah hati. Puji Tuhan, terima kasih. Saya boleh ada di sini karena anugerah Tuhan, juga dari BPD ya mengutus. Pada kemarin malam saya ditelepon ketua BPD dan katanya kalau Pak Pendeta Kris sudah telepon. Oh iya sudah Pak, untuk boleh ada di sini untuk senantiasa bersama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Mungkin dari jadwal BPD, tetapi karena selalu bertabrakan, karena banyak pelayanan yang Tuhan percayakan buat gembala atau ketua BPD kita, jadi membagi-bagi ya. Jadi saya dari sini dipercayakan dan juga diminta untuk boleh melayani Tuhan di dalam perayaan Natal bersama. Ada satu firman yang saya pegang pada Yohanes pasal 3 ayat 34 berkata begini, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman, karena Tuhan mengurapi dia dengan roh yang tidak terbatas. Artinya begini, setiap kita yang diutus Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi pembicara, itu berarti semuanya bukan kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi itu prinsip saya melayani, bahwa kalau saya diundang oleh siapapun, saudara, yang penting tidak bertabrakan, saya harus layani. Ya, puji Tuhan, saya baru pulang dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan di sana saya diundang di beberapa tempat. Mereka merayakan Natal Yesus Kristus. Yayasan Borneo Tunas Jaya mengundang saya, dan ada satu minggu saya di sana saudara. Saya melihat ada banyak hal-hal yang luar biasa ya. Artinya begini, lawan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, penghulu dunia gelap, roh jahat di udara. Setiap daerah itu mempunyai atmosfer yang berbeda-beda ya. Atmosfer Sulawesi Utara, atmosfer Kalimantan Tengah itu beda atmosfernya, penguasanya berbeda, suasananya berbeda, saudara. Dan yang saya rasakan di sana itu adalah suasana di mana banyak sekali jiwa-jiwa yang betul-betul haus dan lapar. Dan di sana banyak tuayan tapi sedikit pengerja. Ya. Artinya itu yang saya pelajari, yang saya dapatkan di alam roh ketika saya melayani, dan senang sekali pelayanan kepada semua jiwa-jiwa yang betul-betul mereka haus dan lapar. Saudara, Alkitab berkata begini, berbahagialah mereka
yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Nah, kenapa saya mulai dengan haus dan lapar? Karena kita ini Manado, saudara, mungkin dari bulan November sudah merayakan namanya Pranatal Yesus Kristus sampai hari ini. Hampir setiap hari kita ada undangan-undangan. Jadi saudara, semua ayat-ayat berita Natal itu sudah disampaikan. Dan ada banyak tema-tema dari semua hamba Tuhan, walaupun tema kita, tema umum kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tetapi semua hamba Tuhan yang utus untuk menyampaikan berita Natal, ada banyak tema-tema yang sudah didengar. Nah saudara, yang saya mau bilang sini adalah, betul-betul apakah kita merayakan Natal, itu sudah kita mengalami tentang kuasa daripada kelahiran Yesus itu, atau sekedar kita cuma merayakan, datang diundang, karena biasanya kalau perayaan Natal makan bersama, setelah pulang, habis itu artinya setiap hari kita bisa rayakan Natal. Nah ini memang kalau namanya saudara, rayakan Natal itu sudah jadi tren. Jadi harus rayakan Natal. Bahkan biar mau utang mesti rayakan Natal. Saudara. Jadi jangan heran ada babi utang. Hilang DP babi, kurang ada DP utang. Jadi itu biasa. Tapi itulah kita, ya, yang namanya kekristenan harus merayakan Natal karena itu Natal itu sesuatu yang menurut kita harus, karena itu kelahiran Sang Raja, Tuhan kita. Tapi saudara tahu hari ini saya diutus di tempat ini, justru memberitahukan tentang lagu tadi, yang dinyanyikan oleh puji-pujian tadi yang luar biasa. Ya, saya dapat terima justru di saat mereka nyanyian pujian, yang mana saudara tahu? Justru yang lagu ini samannya, saman akhir dari akhir zaman. Sudah saatnya. Zaman tuayan sedang terjadi. Karena kita sedang mempersiapkan untuk menyambut Yesus datang kali yang kedua. Pertanyaannya setiap kita merayakan setiap tahun, apa yang sudah kita alami? Sedangkan kalau bicara Natal, ada Tuhan Yesus datang, dia lakukan 4 perkara besar. Yang pertama lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita semua? Sudah siapkah kita ketika trompet berbunyi? 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ketika sangkakala berbunyi, Alkitab bilang orang-orang yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup, yang tinggal, akan terangkat bersama-sama, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya ada di surga. Pertanyaannya adalah, siapa itu mereka yang masih tinggal? Mereka yang tinggal, yang masih tinggal itu, siapakah mereka? Ya kitalah semua itu, yang senantiasa menunggu kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Artinya saya bukan tidak mau menyampaikan berita Natal, tetapi yang sedang kita tunggu adalah perkara yang kelima, kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Tetapi saya sedikit membahas dulu tentang berita ini sesuai dengan tema. Ya, Lukas pasal 2, saya mulai dari ayat 8. Harus tahu rahasianya tentang kesukaan besar yang harus kita terima dan damai sejahtera buat kita semua. Kita lihat sama-sama, Lukas pasal 2 ayat 8 mulai. Ya, jadi berita Natal buat kita adalah memberitahukan kepada saudara tentang rahasia surga buat kita. Kenapa dia harus datang dalam dunia ini? Di daerah itu adalah gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Perhatikan baik-baik. Ayat 9. Dikatakan begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ini tema umum. Katanya, 14. Baca sama-sama keras-keras. 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Ini tema umum kita. Tapi coba kita lihat rahasianya di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Rahasianya di sini. Lihat sama-sama. Ayat 8. Oke, dikatakan begini. Ayat 8, mundur. Ayat 8. Lihat. Oke, ayat 9. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jadi kita lihat saudara, berita Natal yang harus tertanam, yang harus mengubah hidup kita, yang harus membukakan topeng selubung buat kita, adalah dimulai dari berita jangan takut. Pertanyaannya, kenapa ada berita jangan takut? Itu dulu pertanyaannya. Kenapa ada berita jangan takut? Karena kalau Anda mundur Kejadian pasal 3 ayat 9, ketika manusia sudah makan buah yang dilarang oleh Tuhan, ketika Allah berfirman kepada manusia, Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika Adam mendengar bahwa Allah ada di taman sedang memanggil-manggil, apa yang Adam katakan? Coba lihat ayatnya saudara. Ini yang menjadi penyebab, atau ini dasar kenapa ada berita kepada seluruh dunia, supaya jangan kamu takut. Dikatakan begini, ayat, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Terus ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Kenapa manusia takut? Karena sudah telanjang. Jadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang merayakan Natal setiap tahun, dengarkan berita ini. Saudara, jangan kamu takut. Kenapa? Karena Alkitab bilang waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah hidup dalam dosa. Dan tercatat ada 3 dosa yang sudah menguasai manusia. 3 dosa itu yang pertama, Mazmur 51 ayat 7 berkata, sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Karena dosa itu dimulai dari Adam dan Hawa. Jadi dosa asal sudah ada pada manusia, atau dosa Adam dan Hawa. Sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dosa ini namanya dosa asal atau dosa Adam dan Hawa. Sudah ada pada manusia. Dosa kedua, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5, Alkitab berkata, karena Alkitab berkata, sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Tuhan balaskan sampai 3, 4, 10 keturunan. Ada dosa kedua namanya dosa keturunan, sudah menguasai manusia. Dan dosa ketiga, Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, dosa datang dari keinginan. Ketika keinginan sudah dibuai jadi dosa, ketika dosa sudah matang akibatnya maut. Itu namanya dosa pribadi. Ada 3 dosa sudah menguasai manusia. Ketiga dosa inilah yang dimana manusia sudah menguasai. Dosa ini menguasai manusia, sehingga manusia hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena dosa itu mengandung hukuman. Saudara, saya mau tanya buat kita semua umat Tuhan yang ada di sini. Oke, jujur. Coba angkat tangan di sini yang tidak takut mati. Yang tidak takut mati, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan kan? Berarti masih takut mati. Kalau saya mau bilang saya tidak takut mati, kenapa? Alasannya kenapa saya tidak takut mati? Karena Alkitab bilang apa? Mati adalah keuntungan. Orang mati dalam Tuhan tempatnya jelas di surga. Orang mati dalam Yesus, dia tahu tempatnya di surga. Kenapa anak-anak Tuhan tidak takut mati? Kalau sudah ajalnya tiba. Karena dia pasti kalau mati dia sudah tahu tempatnya ada di surga. Kenapa orang takut mati? Karena dia takut mati tidak masuk surga. Saudara. Karena itu ada ketakutan. Orang sakit ketika diperiksa dokter bilang penyakit ini berbahaya. Yang ada pada dia adalah ketakutan mau mati. Peristiwa atau pandemi yang masuk tahun 2020. Kenapa banyak orang mati? Saudara dengar. Ada jutaan yang mati di masa pandemi. Itu bukan karena corona yang menyerang. Tapi karena ketakutan. Ketakutan itu karena kenapa?
Sudah terputus hubungan dengan surga. Ketakutan kenapa? Sudah tidak punya identitas. Ketakutan kenapa? Karena sudah error. Manusia hilang status, hilang jati diri. Awalnya manusia, Kejadian pasal 1 dan 2, hubungan manusia dengan surga sangat terkoneksi. Manusia telanjang tidak merasa malu. Hidup manusia tinggal di bumi sama seperti di surga. Tidak ada kutuk hukuman penderitaan di sana. Tapi karena dosa, Alkitab katakan manusia harus mati. Manusia sudah hidup dalam kutuk hukuman. Manusia sudah terikat dengan dosa. Dosa ini mengandung hukuman. Manusia hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan ini masih menguasai manusia. Kecuali dia hidup dalam Yesus, maka dia percaya dalam Yesus tidak ada ketakutan. Karena kalaupun kita mati punya tujuan. Orang takut sekarang, saudara. Takut mati. Takut tidak ada masa depan. Takut jangan rumah tangga hancur. Takut jangan suami baugal, istri baugal. Semua penuh ketakutan. Dan ketakutan menghantui manusia sampai hari ini. Saudara tahu, dunia akhir zaman sedang menghadapi kegoncangan yang luar biasa. Dan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua kita harus hadapi kegoncangan dunia di akhir zaman. Saudara, berita jangan takut itu datang kepada kita. Kenapa? Karena dia Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk mengkoneksikan kita kembali dengan surga. Karena orang takut berarti hidupnya error. Orang takut berarti hidupnya terputus hubungan dengan surga. Orang takut statusnya tidak jelas. Orang takut karena dia sudah telanjang. Tapi orang yang tidak takut karena dia tahu hidupnya sudah jelas. Hidupnya sudah terkoneksi dengan surga. Karena itu Yesus datang membawa berita damai sejahtera bagimu. Itu artinya hidupmu kembali terkoneksi dengan surga. Saudara, berkali-kali di Alkitab dibilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena kita bukan orang asing lagi dan pendatang. Kita bukan lagi yang akan dibinasakan. Kita bukan lagi orang-orang yang telanjang. Tapi kita semua sudah terkoneksi dengan surga. Koneksi itu bernama damai di hati. Efesus pasal 2 ayat 14 berkata, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Dialah damai sejahtera kita yang telah merobohkan tembok pemisah. Saudara tahu, Alkitab bilang begini, Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi dia yang di surga, dia berkuasa. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia berkuasa, dia ajaib, dia luar biasa, dia dahsyat dan ajaib. Oke? Lukas 1 ayat 37. Efesus 1 ayat 19. Dan bagi kita yang percaya di bumi, betapa hebat kuasa Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa terkoneksi dengan kehebatan kuasa Tuhan? Kenapa kita tidak terkoneksi dengan semua yang namanya kebesaran Tuhan? Karena di sini peperangan kita. Peperangan kita ada di sini. Ingat saudara, ketika engkau telah dimeteraikan dengan tanda darah, air dan roh. Ketika engkau telah memiliki tanda meterai dari surga. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap engkau yang telah dilahirkan kembali, berarti hidupmu adalah peperangan, hidupmu adalah perjuangan, hidupmu adalah pertandingan. Peperangan pertandingan kita ada di sini. Saudara lihat, ada di sini. Di mana? Medan perang kita di mana? Di jiwa. Peperangan kita ada di sini. Setan akan berusaha membuat kita tidak terkonek dengan surga. Dengan cara apa? Dia membawa kita dengan pengaruh-pengaruhnya. Dia membuat kita bermasalah, persoalan datang silih berganti. Dia membuat anak-anak muda kehilangan masa depan. Dia membuat rumah-rumah tangga hancur berantakan, terjadi perceraian di mana-mana. Dia membuat sekarang gereja lokal terikat dengan aturan-aturan dogma-dogma yang berlebihan, menciptakan topeng-topeng bagi jemaat. Dan itu membuat signal ini error dan manusia tidak bisa terkoneksi dengan surga. Ini peperangan kita, saudara. Saya bertobat tahun 97, saudara. Dari dunia preman. Di sini ada anak rohani saya yang Tuhan sudah pakai luar biasa. Pendeta Jonas. Saya layani bertahun-tahun dia di penjara. Dia menerima mujizat yang besar. Kesaksiannya luar biasa. Sama dengan saya. Kami semua dari orang-orang Malimbuku. Dari orang-orang semua Caparuni, orang Manado bilang.
dari tarapu dan abu-abu, saudara. Saya tidak berpikir untuk jadi pendeta di penginjil. Tetapi Tuhan tangkap saya lewat satu cara Tuhan, yaitu saya mengalami ketakutan, kegoncangan jiwa. Ditangkap Tuhan, saudara tahu. Di situ saya tidak pernah mengalami damai dan sukacita. 6 bulan saya mengalami ketakutan, kegoncangan jiwa. Tetapi ketika saya tersungkur di kaki Tuhan, saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya berdoa, berteriak, menjerit kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, ampuni semua dosa yang saya lakukan di hadapan-Mu. Saya orang yang kotor, Tuhan. Aku datang kepadamu, datang menyerah total. Selama hidup 28 tahun saya tidak pernah mengalami yang namanya damai di hati. Tidak pernah. Karena Alkitab bilang, tidak ada damai bagi orang di luar Yesus. Tiba-tiba saya merasakan ada damai. Ada damai dan sukacita mulai mengalir. Selama hidup sudah tahu saya tidak pernah mengalami hal ini. Tiba-tiba saya merasakan ada damai, sukacita mengalir dalam jiwa saya. Saya mulai menangis, Tuhan terima kasih. Saya mulai berkata, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena saya mengalami tekanan jiwa berbulan-bulan. Itu menakutkan, saudara. Saya tidak bisa bernapas lega. Tidak bisa tidur nyenyak. Saya seperti punya kuk perambahan yang menekan saya. Tapi waktu kuk perambahan dicabut, diangkat karena saya mengaku dosa. Saya mulai tahu ternyata kehidupan itu dimulai. Bukan nanti ketika engkau terdaftar menjadi jemaat golongan A, golongan B. Kehidupan kekristenan itu dimulai bukan kita jadi anggota jemaat A, jemaat B. Bukan kita menjadi golongan A, golongan B. Saudara, kehidupan dimulai ketika kita terkoneksi dengan surga. Koneksi itu yang saya dapatkan. Koneksi itu yang saya terima. Yesus datang, dia membuat jaringan. Kenapa? Karena manusia sudah error dengan surga. Terputus hubungan dengan surga berarti tidak ada signal lagi. Kenapa? Karena sudah error manusia, karena dosa. Yesus datang, dia buat jaringan. Sehingga jaringan dia buat, jaringan itulah yang mempersatukan kita di bumi dan di surga. Jaringan itu bernama salib. Jadi salib Kristus menghubungkan kita di bumi yang berdosa dengan Bapa di surga oleh kuasa darah Yesus. Ketika Yesus mati tergantung di kayu salib, darahnya tertumpah. Waktu darah Yesus tertumpah, Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Tapi tanpa pengakuan dosa tidak ada pengampunan. Tanpa lahir baru tidak mungkin terkoneksi dengan surga. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, aku akan beri kau hati yang baru dan pikiran yang baru. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan engkau dari tengah-tengahmu dari hati yang keras. Kuberikan engkau hati yang taat. Untuk engkau taat pada firmanku dan melakukannya. Saya itu alami, saudara tahu. Ini mungkin sedikit berbeda. Karena memang panggilan saya itu adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya kita setiap hari berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kedatangan Yesus datang kapan. Tetapi berita Natal mengingatkan kita semua bahwa tidak ada ketakutan orang di dalam Yesus. Kenapa? Karena hidupnya telah ditebus dengan darah Yesus. Hidupmu telah terkoneksi dengan surga. Alkitab bilang 3 dosa sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi berita jangan takut. Kenapa? Karena ada ketakutan yang menguasai manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada berita kesukaan? Karena ada kesukaran yang besar. Apa itu kesukaran yang besar? Kesukaran yang besar itu adalah Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Tuhan berfirman begini, hai manusia, ada satu pohon di tengah-tengah taman, ada buahnya. Jangan kau raba ataupun makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Coba lihat ayatnya, dikatakan apa? Mati. Coba buka ayatnya. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Kejadian 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kalau kamu raba atau makan, nanti kamu mati. Coba lihat ayat ini bilang mati. Pertanyaannya adalah, ketika manusia makan buah itu, apakah manusia mati? Engkau akan berkata tidak. Alkitab bilang, Allah berfirman, yang difirmankan Allah itu pasti terjadi. Dan itu ya dan amin. Oke,
manusia makan mati. Matinya di mana? Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah yang keluar itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai aku kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 itu mencatat manusia ketika berbuat dosa. Eden yang sebelumnya manusia tempati, karena dosa berpindah di tempat ini menjadi Eden. Eden ini ada reaksi kutuk hukuman di sana. Manusia berpeluh, bersusah payah mencari harta, tata jabatan, bersusah payah. Dan Alkitab bilang manusia harus mati, kembali menjadi debu. Kematian terjadi pada manusia adalah kematian jasmani. Kematian jasmani adalah manusia berpeluh, bersusah payah dan harus mati kembali menjadi debu. Alkitab bilang manusia sudah ditentukan umurnya cuma 120 tahun. Setelah itu diperpendek lagi menjadi 70 tahun. Tapi sebelum kejatuhan manusia, umur manusia kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian pada manusia. Tapi karena dosa, sudah ada kematian. Kematian ini adalah kematian jasmani, sekalipun manusia tidak ada kepuasan. Hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Sampai detik hari ini namanya kesukaran yang besar bagi orang yang di luar Tuhan. Jadi orang di luar Yesus, dia hidup dalam kesukaran yang besar. Saudara, itu yang disebut dengan kesukaran. Kesukaran yang kedua, Alkitab bilang apa? Roma pasal 3 ayat 12 berkata, dan sesungguhnya Alkitab bilang tidak ada yang berbuat benar. Semua telah menyeleweng dan berbuat dosa. Itu namanya mengalami kematian moral. Kematian moral itu adalah manusia sudah punya tabiat dosa dan harus berbuat dosa. Kami alami. Tanpa kekuatan signal dari surga, tanpa Roh Kudus menyertai kita, kita tidak akan mungkin melawan setan. Kenapa? Setan itu setan itu ular tua, dia malaikat surgawi bernama Lucifer. Saudara dengar baik-baik, Anda harus tangkap baik-baik firman Tuhan ini. Di luar Yesus kita tidak bisa lawan setan. Kenapa? Karena kita sudah seperti setan. Saya dulu dikuasai oleh setan, tiap hari melakukan dosa. Saya dulu dikuasai oleh setan, punya tabiat dosa. Tabiat dosa dari dalam, itu tabiat dosa. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam yang menajiskan, bukan dari luar. Dan lawan kita dari luar adalah Efesus pasal 6 ayat 12. Menyerang kita setiap hari. Jadi kalau kita punya lawan dari luar menyerang, terus kita tidak bertobat, penuh kedagingan, mana mungkin kita kalahkan setan? Tidak mungkin, saudara. Karena itu manusia sudah punya tabiat dosa. Tabiat dosa membuat manusia harus berbuat dosa. Dia tidak mungkin kalahkan tabiat dosanya. Kenapa? Manusia tidak bisa kuat menghadapi tabiat dosa. Alkitab bilang begini, Yesus datang, hidupmu dibayar dengan darah Yesus, maka ada pribadi yang berkuasa, yaitu Roh Kudus yang berdiam atasmu. Dia yang memberi kekuatan, dia menginsafkan kita, dia yang melepaskan kita. Saya alami, saudara. Jadi berita ini perlu kita tahu, supaya kita merayakan Natal itu betul-betul kita pulang, ada kuasa Natal yang kita bawa pulang, ada kekuatan yang kita bawa pulang. Supaya setidaknya kita boleh sadar, Tuhan terima kasih. Karena orang Kristen merayakan Natal. Tiap tahun merayakan Natal. Tetapi sama seperti Herodes. Tahu Herodes, saudara? Matius pasal 2. Dia katakan begini pada tua-tua. Coba kamu cari, perhatikan baik-baik. Di mana yang akan lahir itu, yang disebut raja. Kalau kamu dapati dia, kata Herodes, beritahukan kepadaku, aku pun akan sujud menyembah dia. Itu kata Herodes. Tetapi sampai hari ini Herodes tidak pernah menyembah Tuhan. Itu artinya tipe orang Kristen merayakan Natal adalah seperti Herodes, penuh kepalsuan. Ada masuk gereja Natal mertu hati palsu, hati penuh kebencian. Tetapi puji Tuhan di tempat ini semua aman, clear. Cuma Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Ada merayakan Natal mertu hati penuh kepalsuan. Saudara tahu tipe kekristenan seperti Herodes, banyak kepalsuan. Ya kalau gigi palsu, rambut palsu jangan masalah. Yang penting tuh hati jangan palsu, saudara. Amin. Ya. Kalau tipe para gembala-gembala adalah mereka berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat.
Karena mereka mendengar berita tentang Yesus yang akan lahir. Tapi sayang, para tipe gembala-gembala ini, mereka tidak sujud, tidak masuk dan menjumpai Yesus dan menyembah. Itu artinya tipe kekristenan seperti para gembala-gembala itu adalah mereka itu merayakan Natal, penuh dengan pesta pora, berjingkrak-jingkrak. Kami alami, hari Natal akan tiba. Jam 9 pagi masuk gereja, jam 12 keluar gereja, jam 1 mulai atur-atur makan begitu. Setelah itu mulai kasih keluar semua sudah beli. Cap burung, cap malaikat, cap tikus. Semua keluar di meja. Dan baking 21 campuran. Campur sampo lagi saudara. Kong hantam di situ. Jam 4 sore, sudah rame-rame. Baru keluar tuh tipe-tipe para gembala-gembala. Haleluya, Yesus lahir, siapa mau kita mau. Mabuk saudara tahu. Iya, lihat. Pengucapan hari Natal. Penuh pesta pora. Minuman keras keluar semua. Sudah lihat, ini adalah tipe kekristenan di akhir zaman. Penuh kepalsuan, penuh pesta pora. Tapi ada juga yang ketiga adalah para tua-tua orang Farisi. Mereka sibuk dengan aturan-aturan gereja. Sibuk dengan peraturan-peraturan dogma-dogma. Yang ditambahkan, mengkerdilkan iman. Mereka gantung Yesus saudara. Para tua-tua, para pemimpin-pemimpin. Orang Farisi ahli Taurat. Para kaum sekularis. Menguasai gereja lokal, menciptakan aturan-aturan dogma-dogma yang menambah firman dengan peraturan-peraturan. Orang-orang Saduki mengurangi firman dengan begitu banyak logika-logika. Semua harus diukur dengan harus masuk akal, harus masuk akal. Kalau orang Farisi selalu menambah dengan aturan-aturan. Gereja kita tidak cukup aturan kita. Gereja kita tidak cukup firman Tuhan, harus banyak aturan-aturan. Aturan-aturan di gereja perlu. Semua denominasi harus punya aturan. Tapi kalau aturan sudah ditambahkan, itu mengkerdilkan iman kekristenan. Itu penyesatan di akhir zaman. Makanya jangan heran sudah lihat, kekristenan sekarang bukan berakar pada firman, berakar pada Yesus, berakar pada denominasi gereja. Makanya jangan heran ada semboyan, sekali golongan A, tetap golongan A. Dengar, ini adalah akhir zaman. Kekristenan sekarang tidak pernah kita sadar ada tipe yang ketiga. Kekuatan aturan-aturan dogma-dogma yang mengkerdilkan iman. Sehingga semua diatur dengan aturan semua yang berlebihan. Saudara tahu, semua denominasi gereja, golongan itu harus punya aturan. Karena kalau gereja tidak punya aturan itu tidak jelas. Tapi kalau aturan itu sudah mengkerdilkan iman. Membuat peraturan-peraturan itu yang membuat kekristenan itu berakar pada peraturan. Sehingga mereka takut lagi. Bukan takut pada aturan, pada firman. Tapi takut pada aturan gereja. Kalau kita langgar aturan gereja, kita akan dikeluarkan. Saudara tahu ini adalah tipe kekristenan. Menyebut Yesus lahir. Tetapi yang keempat adalah seperti orang-orang Majus. Yang mempersembahkan korban, emas, mur, dan kemenyan. Kekristenan akhir zaman. Persiapkan dirimu. Jadilah gereja Tuhan. Yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan seperti emas, mur, dan kemenyan. Ini tipe kekristenan yang harus kita miliki. Dan di saat Natal kita bersama ini, kita cuma diingatkan adalah supaya dalam hidup kita, ketakutan sudah dihapuskan. Karena Yesus datang membayar dosamu dengan darah yang sangat mahal. Ada kesukaran yang ada pada manusia. Kematian moral itu kesukaran yang besar. Tapi Yesus datang membebaskan kita. Dan kematian yang ketiga adalah Alkitab katakan Roma 3 ayat 23. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya mengalami kematian rohani. Dan yang keempat yang lebih fatal adalah Wahyu 21 ayat 8. Saudara, firman ini atau ayat ini, setiap saya menyampaikan firman Tuhan, setiap menyampaikan firman Tuhan di tempat yang berbeda-beda, itu Tuhan ingatkan buat saya. Karena ini beritanya yang sesungguhnya. Kenapa ada berita jangan takut? Karena ada 3 dosa. Kenapa ada berita jangan ada kesukaran besar? Karena ada kesukaran yang besar. Nah, kesukaran yang besar itu yang perlu kita bahas. Lihat Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Dikatakan begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apakah ini bukan kesukaran yang besar? Kesukaran yang besar adalah manusia sudah dikatakan punya kematian kekal. Kematian kedua
akan ada pada manusia. Dengar baik-baik. Yesus datang, dia datang menghapuskan dosa kita. 3 dosa dihapuskan, 4 kematian. Alkitab katakan mulai hari ini ketika kita rayakan Natal, perlu kita tahu adalah ada kesukaan besar bagimu. Bilang kiri kanan, kesukaan besar bagimu. Pertanyaannya adalah, apa itu kesukaan besar buat kita? Berita Natal di tempat ini bersama GBI Anggur Baru. Kesukaan besar yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Sesungguhnya kehidupan yang baru telah dimulai dalam hidupmu, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Itulah kesukaan besar buat kita. Katakan haleluya. Jadi kalau orang Kristen merayakan Natal, tapi setiap hari hidupnya masih ada pada kehidupan yang lama, berarti dia belum mengalami namanya kuasa daripada berita Natal. Karena berita Natal, kesukaan besar bagimu adalah hidupmu telah jadi baru dalam Yesus. Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, bertumbuh dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, dan tetap mengucap syukur. Di dalam Yesus engkau tetap kuat, berdiri kokoh, memandang pada kemuliaan, karena engkau sudah jadi manusia baru dalam Yesus. Jadi kalau rayakan Natal hidup belum berubah, belum ada kehidupan yang baru, itu berarti kita sia-sia merayakan Natal. Kenapa? Karena tidak mengalami kuasa daripada berita Natal. Lihat sama-sama ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau orang rayakan Natal tiap tahun, tapi dia tidak hidup baru, bagaimana bisa dia mengalami kesukaan itu? Tidak mungkin. Saudara, saya alami. Jadi berita Natal itu mengingatkan kita, kesukaan bagimu dalam Yesus jadi baru. Tapi tanpa pertobatan tidak ada kehidupan yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat-jemaat yang sudah ada pada dimensi roh, tingkat kedewasaan penuh, mempersiapkan Yesus datang. Katakan amin. Karena ini sebetulnya pengajaran dasar buat kita. Ya, dikatakan begini, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Dikatakan begini, 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi tanpa kehidupan yang baru, tanpa roh yang baru dalam hidup kita, kita ini tidak bisa mengalami namanya kesukaan besar. Berarti cuma seremoni, rayakan Natal tiap tahun, tapi tidak ada kehidupan yang baru dimulai. Kesukaan besar bagi seluruh bumi. Di dalam Yesus engkau jadi manusia baru. Di dalam Yesus engkau jadi warga surga. Di dalam Yesus engkau punya tujuan. Itu yang perlu kita tahu di berita kesukaan. Katakan haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik. Kesukaan besar bagimu yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 19. Lihat. 2 Timotius 2 ayat 19. Ini kesukaan besar buat kita yang perlu kita terima. Dikatakan begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, perhatikan baik-baik. Berita Natal adalah kesukaan besar bagimu. Kesukaan besar bagimu adalah hari ini Anda punya tanda dari surga, punya meterai dari surga. Orang yang punya tanda, punya meterai dari surga, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya. Saudara tahu masa COVID menyerang tahun 2020, kami Raja Wali Tim berjumlah 25 orang. Sejak pandemi tahun 2020 kami turun ke jalan. Ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, kena hujan, kena panas. Tapi satupun kami tim tidak ada satupun yang terpapar virus corona. Kenapa, saudara? Karena Alkitab katakan, anak-anak Tuhan di dalam Yesus
Berarti Anda punya imun dari surga, punya perlindungan dari surga. Sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itulah keyakinan kita, anak-anak Tuhan. Kesukaan besar bagimu, engkau punya tanda dari surga. Orang yang punya meterai dari surga, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Termasuk seperti BL bilang tadi, tuh muka-muka jangan sama dengan pepaya tono kalau belum ada apa-apa tuh ditoples. Tapi anak-anak Tuhan, engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Anda tidak perlu stres memikirkan tentang kebutuhan. Karena kita percaya Natal itu adalah yang terpenting. Kesukaan besar bagimu adalah engkau punya tanda dari surga. Engkau anak Tuhan, punya meterai dari surga, dipelihara oleh surga. Tapi peperangan sedang terjadi. Iblis akan mencuri. Iblis akan berusaha membuat engkau kehilangan tanda. Ingat, keselamatan sekali kita dapatkan untuk selama-lamanya. Yesus berikan. Tapi kerjakan keselamatan. Karena tidak kerjakan keselamatan, iblis bisa curi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, sesungguhnya iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Saudara tahu pertanyaannya adalah, sampai hari ini, apakah pertandinganmu masih dimulai atau masih berlangsung? Dan sampai hari ini, apakah yang kau lakukan itu masih menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan yang lain adalah, apakah kita masih di pada jalurnya Tuhan? Karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir, ada banyak orang akan kehilangan namanya kasih yang semula. Kehilangan tujuan, kehilangan visi. Ada banyak umat Tuhan hari-hari ini, terakhir ini, akan kompromi dengan dosa. Mengikuti arus akhir zaman. Seperti pada zaman Nuh, Matius 24 ayat 37. Menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, semua orang ikut arus dunia. Menyeleweng, kompromi dengan dosa. Saudara tahu, sebagai hamba Tuhan mau beritahukan. Apalagi kita memasuki tahun 2024. Terlalu mudah kita kompromi. Terlalu mudah kita jual kemurnian. Cuma karena kita terbayar dengan 50.000 nanti. Ketika ada para calon-calon yang datang. Saya mau beritahu, pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, gubernur, wali kota. Saya tidak berkampanye di sini, tapi berkampanye tentang kerajaan surga. Jaga imanmu, jaga kemurnian imanmu, jangan kau jual. Karena akhir zaman orang akan terseret, orang akan terbawa arus dunia, dan mereka tidak sadar, mereka sudah banyak terikat dengan dosa, kompromi dengan dosa. Ketika air bah datang, kita tidak tahu. Alkitab bilang 2 Petrus 3 ayat 8, 9, 10 berkata, ingat saudara-saudaraku, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Satu hari Allah 1000 tahun bagi manusia. Ayat 9 berkata, dia sabar terhadap kita. Dia menunggu supaya banyak orang yang sadar dan bertobat. Tapi ayat 10 berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri. Artinya kita sedang berada pada hari Tuhan. Kedatangan Yesus kita tidak pernah tahu. Tapi hari-hari ini kita dipersiapkan semua untuk menyambut trompet berbunyi, Yesus datang, kita umat Tuhan terangkat ke surga. Katakan haleluya. Tapi Alkitab bilang, Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, karena iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi pesan surga buat hari ini adalah, jangan takut. Dosamu sudah diampuni ketika kita berbalik dan bertobat. Kedua, kenapa ada kesukaan besar? Karena ada kesukaran yang besar. Kesukaran besar itu adalah manusia hidup dalam kematian. Kematian kekal ada pada manusia. Kematian moral, kematian rohani, kematian jasmani sudah ada pada manusia. Yesus datang memberitahukan kesukaan yang besar. Kesukaan besar bagimu adalah yang pertama, engkau telah dibenarkan oleh darah Yesus, engkau telah jadi manusia baru. Yang kedua, engkau punya tanda dari surga, berarti engkau milik Yesus, punya tanda darah, air dan roh. Katakan sama-sama haleluya. Kesukaan besar bagimu yang ketiga, Efesus 2 ayat 19 berkata, dan engkau bukan lagi orang asing dan pendatang. Engkau bukan lagi anak-anak Tuhan yang tidak dikenal, tapi engkau adalah biji mata Tuhan, dibayar dengan darah yang sangat mahal. Engkau telah jadi warga surga, berarti hidupmu dipelihara oleh surga. Karena statusmu hari ini sudah jelas, kita orang Kristen yang punya tanda dari surga. Dan yang keempat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Alkitab bilang apa? Kuk perhambaan, kutuk kemiskinan sudah dipatahkan. Yesus datang
memberi engkau kelimpahan. Kesukaan besar bagimu ada kelimpahan Bapa surgawi menyertai hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kesukaan besar bagimu adalah kita sudah punya tiket keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah punya kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Makanya ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Alkitab katakan, engkau dipanggil Tuhan dari kegelapan, dari error, dari yang dibinasakan untuk hidup dalam damai dan untuk terkoneksi dengan surga. Katakan haleluya. Jadi damai sejahtera itu tanda kita sudah terkonek dengan surga. Damai itu tanda engkau sudah punya panggilan. Bahwa hidup kita dipanggil untuk hidup dalam damai setiap hari. Tapi peperangan kita tiap hari adalah apakah ada damai di hati tiap hari atau galau tiap hari. Jadi cuma ada dua, damai atau galau. Damai, galau, damai, galau. Kalau Anda damai berarti terkoneksi. Galau berarti error. Saudara, hidup kita sudah sama seperti HP. Tahu HP? HP ini kalau Anda ada di tempat yang di luar jaringan, sudah pasti error. Kenapa? Tidak ada jaringan. Berarti jangan sampai engkau keluar di tempat yang tidak punya jaringan. Apa artinya? Artinya begini, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan engkau terseret di luar jaringan. Kalau engkau terseret di luar jaringan, berarti error. Karena kalau HP tidak ada di tempat jaringan, itu berarti error, tidak bisa dipakai. Artinya, jaga hidup kita. Di saat kita merayakan Natal nanti, jaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai Anda terseret di luar jaringan. Jadi ingat baik-baik, kalau mulai datang emosi, kalau mulai tersinggung, Anda langsung katakan berarti di luar jaringan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suami-suami mulai marah-marah, istri mulai ngomel-ngomel, katakan istriku, jangan sampai Anda sudah di luar jaringan. Di luar jaringan berarti error. HP itu jangan pernah di luar jaringan. Yang kedua, HP itu bagaimana supaya tetap kita pakai? Di charge. Di charge. Kalau tidak di charge, lowbat. Tanda-tanda orang lowbat adalah khawatir tinggi, emosi tinggi, mudah tersinggung, mudah marah. Amin. Saudara orang sudah amin itu. Tanda-tanda orang lowbat itu mudah tersinggung, mudah marah. Saya percaya di sini pengajaran hambanya, pendeta Dr. Chris itu pasti pengajaran yang membentuk jemaat itu supaya berakar, kuat, asli. Amin. Karena saudara tahu, saya pernah sampai hari ini pegang pengembalaan. Dari penginjilan, coba dikasih pakai jubah pengembalaan. Memang Pak Pendeta, Mama Mia les me go. Anda bayangkan satu kali jemaat tidak datang-datang, saudara. Kita tanya begini, Pak, siapa sunya aja datang? Dia bilang, kita kok lihat Pak Pendeta kalau bikin undangan di Facebook, ada foto-foto tuh. Ada pengerja foto, kita foto tidak ada situ. Oh, cuma karena ada foto, ngana diri. Mana kita foto, Pak, ngana kita pampang di pusat kota, calon wali kota. Anda bayangkan, sudah sampai begitu. Ibu, siapa sunya datang-datang? Loh, hari kok Pak Gembala bagaimana tuh? Nggak kasih tangan. Oh, cuma karena nggak kasih tangan. Mari kita kasih tangan. Selamat umur panjang. Masuk surga. Cuma karena kasih tangan meraju, saudara tahu. Memang luar biasa. Kalau kita tidak punya pemakaian jubah gembala, jangan coba-coba, saudara. Karena sekarang banyak orang salah jubah. Salah tanpa duduk. Kalau kita dipanggil untuk penginjil, jangan bawa yang digembala. Kalau Tuhan pakai gembala, jangan menginjil kemana-mana. Kalau kita punya panggilan kerasulan kenabian, terus gembala, lari sama tuh jemaat. Karena saya kalau khotbah tidak pernah lembut. Setiap khotbah jemaat keras terus setiap hari. Jemaat bilang, oh haleluya, ini pendeta khotbah bagian-bagian materi terus pak kita. Lari tuh jemaat, saudara tahu. Jadi memang sudah Tuhan posisikan. 5 jawatan sudah dipersiapkan. Pengembalaan, pengajaran, penginjilan, rasul dan nabi. Nah kalau secara kedudukan, salah tanpa duduk, salah pakai jubah. Anda bisa bayangkan saudara, saya ini pakaian saya itu M. Pak Gembala apa Kang? SL. Pak Gembala SL. Jemaat dengar babe, Gembala SL. Jadi kalau mau beli baju baru SL DP ukuran. Jangan lupa itu. Ya? Jangan lupa SL.
Kalau Pak Gembala XL, kau pakai baju S. Kira-kira Anda mau lihat bagaimana Pak Gembala pakai baju S? Itu sama dengan Kang Kuter, saudara tahu. Itu penyanyi Coko Didi itu. Iya kan? Sebaliknya kalau saya pakai baju SSL, itu segombrang. Makanya sekarang banyak pelayanan itu hancur. Banyak mati, mandek. Jangan di tempat. Kenapa? Karena salah jubah. Salah jubah. Tuhan pakai dia penginjilan. Wah, dia bilang pengembalaan juga kita. Cuma diam-diam di gereja, terima perpuluhan, terima amplop, sudah selesai. Sudah lihat, dia pikir dia boleh atur tuh Tuhan. Ketika mereka duduk manis jadi gembala, tunggu perpuluhan, tunggu perpuluhan, tunggu persembahan. Jemaat bukan bertambah, habis tuh jemaat. Karena kenapa Tuhan bilang, aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Sekarang banyak terjadi pergeseran. Banyak hamba Tuhan salah duduk. Bukan DP tanpa dulu, dia duduk. Bukan DP baju dia pakai. Saudara tahu, saya tahu diri. Saya bilang, saya tahu panggilan saya seperti apa. Sudah lihat, banyak orang sekarang, suka jadi gembala. Gembala. Kalau belum jadi gembala domba-domba, gembala sapi dulu saudara. Ya? Belajar dulu. Karena kenapa tidak gampang? Orang sekarang jadi gembala. Dia berpikir, terima perpuluhan, terima persembahan. Tanya tong senior pastor saudara. Pengembalaan itu bagaimana? Bangun ini bukan gampang. Cucur air mata, berdarah-darah. Belum tuh jemaat pergi sakit hati. Saya pernah satu kali diundang Pak Gembala, saya kan penginjil, jadi diundang di gereja-gereja lokal. Satu kali ada orang telepon saya, Pak Pendeta, boleh kok mau datang berdua tong Ibu Gembala? Yang siapa? Oh di gereja A. Oh kita pernah situ. Karena kita pernah pelayanan di situ bertahun-tahun sebulan sekali. Jadi kita pergi ke rumah sakit saudara. Kita sampai di rumah sakit. Aduh saudara tahu, itu Gembala, so begini di rumah sakit ya. Dan kan dia so begini, dia sekretaris yang terjemahkan. Pak Pendeta, tolong pendeta ini kuat Gembala karena terlalu banyak makan hati Pak Jemaat. Makanya dia so begini. Tak bilang, darah Yesus. Kita bilang mati, Tuhan kita mau begini. Kalau Gembala tidak kuat tuh mental, tidak punya jubah Gembala, terus model begini, jemaat bikin begitu, lama-lama dapat penyakit Parkinson. Tahu Parkinson saudara? Sementara otak begini. Saudara-saudara. Karena so Parkinson. Kalau jemaat juga tidak bertumbuh benar, jemaat jadi ISIS, tahu ISIS? IS, ibadah sana, ibadah sini, loncat sana, loncat sini, sama dengan kutu loncat, saudara. Ya, jemaat kutu loncat. Dia pindah di gereja A, dia bilang bobo busu gereja ini. Pindah di B, dia bilang bobo busu. Bukan gereja tuh bobo, ngada tuh bobo busu. Menghadapi jemaat model begini kalau tidak punya karunia gembala, saudara bisa bahaya, bisa putus kam, saudara. Ya kan? Makanya mesti tahu penempatan. Jangan semua jadi gembala, lantik semua. Saudara. Saya ini kadang-kadang lihat, ini belum tahu kalau menjadi gembala, ini hadapi itu masalah. Ya, lama-lama kurang dapat panggil siapa? Mau doakan siapa? Sudah so pingsan. Iya kan? Karena kita mesti punya jubah di situ. Kalau tidak ini peperangan, saudara tahu. Ya, pertandingan itu sudah dimulai, peperangan sudah dimulai. Nah, saudara tahu anak muda, masa depanmu pertandingan saudara. Kalau Anda tidak tahu bertanding, Anda gagal bertanding, nanti berbahaya nanti Anda. Ya, saya akan Tuhan bawa ke sekolah-sekolah SMP, SMA untuk senantiasa datang kepada mereka untuk menyampaikan berita tentang masa depan yang indah. Karena kami pelayanan di penjara Tomon, di situ anak-anak umur 13 tahun, 14 tahun itu sudah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu banyak, hampir 100 di sana saudara. Kami tanya kenapa ngana masih muda begini, masih remaja kok setikang orang bunuh orang. Dia bilang, Papa Ale kok begitu? Jadi sudah tahu sekarang rumah-rumah tangga diserang oleh setan untuk senantiasa mengalami kekacauan. Kalau rumah tangga hancur, kalau orang tua bercerai, anak-anak ini rusak. Rusak saudara. Nah ini semua peperangan kita. Jadi hidupmu pertandingan, anak-anak muda, masa depanmu pertandinganmu. Kalau Anda salah melangkah nanti jurang menanti. Rumah-rumah tangga, pertandingan sudah mulai. Rumah tanggamu pertandinganmu. Pelayanan kita pertandingan kita. Pengembalaan apalagi saudara tahu. Memang menciptakan jemaat yang kokoh alam tidak bisa menghampiri. Itu saudara tahu perlu harga yang dibayar. Dan itu perlu jubah. Apalagi akhir zaman dia fenomena
Ini gereja-gereja lokal kurang sama dengan toko-toko. Tahu toko? Saudara, ya. Semua mau tampilkan tujuan-tujuan yang bagus, ada promosi-promosi. Sama dengan gereja lokal. Kalau mau suka pencuri jemaat A ke B, gampang. Beli oto dulu toh. Jemaat mau pi masuk gereja, so singgah tuh oto di muka, kurang mau pilih. Nah kalau jemaat sekarang apalagi ujang-ujang, daripada kita mau cari ojek neo basah, lebih kita neo oto sana. Jadi gampang sekali pindah, jadi kutu loncat. Setelah ibadah kasih makan lagi tuh, kasih makan. Jadi pergi antar dengan oto, pulang kasih makan. Itu empuk, saudara tahu. Ini empuk, tapi dompet alasan begini, kan yang terbaik berikan kepada domba-domba. Tapi sama, akuarium ikan di akuarium A, dia kasih pindah di akuarium B. Sama begitu saudara, ini fenomena. Ingat, Alkitab bilang apa? Di akhir zaman, semua pekerjaan akan diuji. Ketika diuji, semua akan melalui pembakaran. Ketika api itu datang, maka semua yang kita bangun, apakah dari jerami, kayu, batu, perak atau emas, ketika dibakar, semua akan terbakar. Cuma yang berkualitas emas, yang dibakar semakin muncul kemurniannya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi baik pengembalaan, baik jemaat, semua akan dibakar. Ini boleh lari. Jadi bertahan, miliki panggilan yang jelas, miliki hati yang tulus. Natal ini berita kesukaan besar. Artinya dalam hidupmu setelah jadi baru. Dalam hidup kita sudah dimeteraikan jadi tanda milik kepunyaan daripada Allah. Dalam hidup kita sudah punya meterai, kita sudah punya jalan, kita sudah punya tiket. Kita cuma tinggal mempertahankan, mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, Efesus pasal yang terakhir, Efesus 2 ayat 10. Ini ayat terakhir. Setelah itu ada lagi yang terakhir. Haleluya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Dan biarlah dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Sadar. Bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Sadar. Boleh orang coba? Mau coba orang buatan Allah betul? Buatan Allah itu berarti bilang kiri kanan asli. Bilang asli. Oke, ikuti kata-kata saya. Asli berarti tidak mudah rusak, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung. Betul Jo ini? Masih asli? Asli itu tidak mudah rusak, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa. Asli itu tidak mudah tergoda. Asli itu tidak mudah terbawa arus dunia, itu asli. Jadi kalau mulai coba-coba kompromi, so bukan asli, so KW. KW1, KW2, KW. Pastikan engkau asli di dalam Tuhan. Yang kedua, asli berarti, bilang kiri kanan, asli berarti tidak mudah berkarat. Tidak mudah menyimpan dendam. Tidak mudah menyimpan kesalahan orang. Tidak pendendam. Kalau Anda menyimpan kesalahan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, berarti sudah berkarat. Karatnya bukan 22, so 24 karat. Asli berarti tahan lama. Tahan lama adalah tahan bantingan, tidak pernah goyah. Apalagi jangan serangan-serangan maut akhir zaman. Di mana roh Isabel sedang menyerang, roh istri Potifar sedang menyerang. Banyak selingkuh di mana-mana. Kenapa? Karena ada serangan roh istri Potifar. Mari tidur dengan aku. Mari selingkuh, mari berzina, mari korupsi. Ini semua serangan-serangan yang datang. Kalau kita tidak asli, kita akan mudah terpengaruh. Tapi kalau kita asli, kita tidak akan mudah terpengaruh. Kitalah umat Tuhan yang asli di akhir zaman. Yang dipersiapkan Tuhan. Trompet berbunyi, Tuhan Yesus datang, kita naik ke surga. Maka kemuliaan Allah bagimu, damai sejahtera di bumi akan ada atasmu. Engkaulah umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Gereja Betel Indonesia, jemaat anggur baru, Tuhan memberkati kita semua. Bilang sama-sama haleluya. Amin, 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 amin.